Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Laqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebelum itu, khatib ingin memperingatkan kepada diri khatib pribadi dan juga kepada para jamaah Jumat sekalian untuk selalu senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita untuk Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat kepada kita, yaitu berupa waktu dan kesehatan, yang dimana kita bisa berkumpul di masjid ini pada siang hari ini untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslimin, yaitu salat Jumat berjamaah. Para sidang Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Azza wa Jalla, seperti yang telah kita ketahui bahwasanya kita tahu semua perkara tentang pahala, dan juga kita tidak perlu bertanya-tanya lagi apa itu pahala, dari mana kita bisa mendapatkan pahala. Dan juga kita seorang muslimin, jika kita melakukan amal-amal yang disyariatkan oleh Allah berlandaskan keimanan dan ketakwaan hanya untuknya, maka kita akan mendapatkan ganjaran di sisinya. Dan hanya dengan hal tersebutlah kita bisa mendapatkan kunci surganya Allah Azza wa Jalla. Namun masih banyak dari kalangan para kaum muslimin yang masih bertanya-tanya apa beda dengan pahala jariah, dan juga mengapa pahala jariah bisa memiliki keutamaan yang lebih besar. Pahala jariah merupakan pahala yang didapatkan dari amalan jariah, yang dimana pahala tersebut akan terus bertambah kepada hamba yang mendapatkannya, walaupun hamba tersebut sudah tidak melakukan amalan kebaikan tersebut atau telah meninggal dunia. Contohnya seperti seorang hamba yang dimana dia sudah tua renta, sudah tidak bisa lagi melakukan amalan-amalan yang banyak dikarenakan dibatasi oleh tubuhnya yang tidak kuat atau lemah. Akan tetapi amal kebaikan hamba tersebut terus bertambah semakin baik dan semakin banyak dengan sendirinya. Mengapa bisa demikian? Dikarenakan hamba tersebut pernah melakukan amalan-amalan jariah yang membuahkan amal-amal kebaikannya yang terus mengalir pada dirinya dan tidak akan pernah terputus. Coba para jamaah Jumat sekalian bayangkan alangkah indahnya di saat hamba ini telah meninggal dunia nanti, dimasukkan ke dalam kuburan yang gelap sendirian, tidak ada satu orang pun yang menemaninya, baik dari keluarganya, kerabatnya, ataupun orang-orang terdekatnya. Lalu pada saat itulah datang amal-amal kebaikannya dalam wujud rupa yang sangat indah. Lalu ia duduk di samping hamba tersebut untuk menemaninya sampai hari akhir tiba. Dan juga tidak hanya itu, amal-amal kebaikan hamba tersebut juga akan terus bertambah semakin baik dan semakin banyak. Para jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadisnya, yaitu qala Rasulullah SAW, idza matal insan in qata'a anhu amalu illa min salas, min shadaqatin jariyatin wa ilmin shalihin wa ilmin yuntafa bihi wa walidin shalihin yad'u lah. Apabila telah meninggal seorang manusia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan seorang anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya.
Permisalan yang mudah yang kita bisa ambil dari hadis Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam itu seperti seperti sedekah jariah, yang dimana itu seperti seorang hamba yang dimana dia diberikan nikmat yang lebih atau harta yang banyak oleh Allah Azza wa Jalla, lalu ia gunakan untuk bersedekah fi sabilillah dan juga bersedekah untuk para kaum muslimin. Adapun contoh yang kedua itu ilmu yang bermanfaat, itu seperti para ulama yang dimana ia membuatkan kitab-kitab syariah atau buku-buku syariah seperti fikih, tauhid dan lain-lainnya untuk para thalibul ilm agar bisa dibaca dan bisa dapat dipelajari. Adapun contoh yang ketiga itu seperti seorang anak yang soleh yang dimana ia selalu berdoa kepada Allah dan untuk meminta ampunan dan kebaikan untuk kedua orangnya setiap saat. Dan itulah sekiranya permisalan yang mudah yang kita bisa ambil dari hadis Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat min kulli dzamb wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Para sidang Jumat yang sama-sama dirahmati Allah Azza wa Jalla, khatib di khutbah yang kedua ini khatib akan memperingatkan kepada kita semuanya. Khatib akan memperingatkan sekali lagi kepada kita semuanya bahwasanya hidup kita ini dibatasi oleh umur yang sebentar dan tubuh kita ini juga tidak akan selamanya kuat dan masa muda kita sebentar lagi akan sirna. Karena itulah kita membutuhkan amalan-amalan jariah yang membuahkan amalan-amalan kebaikan yang dimana akan terus mengalir kepada kita di saat hal tersebut terjadi kepada kita. Dan Allah berfirman di dalam ayatnya yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ta'ala, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Yang artinya, sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati dan juga kamilah yang mencatat apa-apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas apa yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas. Wa qala ta'ala, Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina wal mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi kulli makan. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qimi shalah.